Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah ya awal, Alhamdulillah ya Allah ya akhir, ya zahir ya batin, ya zal jalal wal ikram, la hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa al-Qur'an hakama wa al-Qur'an imama, sadaqallahul azim. Kaum muslimin, saudaraku yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di hari ini di ba'da subuh 26 April 2023 Masehi, bertepatan dengan keberapa ini? Kelima Syawal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita senantiasa untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari yang kelima Syawal ini kita tetap diberikan suatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam sampai saat ini, sampai detik ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang perlu kami sampaikan di hari kelima di bulan Syawal ini, yaitu berkenaan dengan keutamaan puasa Syawal. Salah satu puasa sunnah ia dianjurkan dalam agama kita, agama Islam, adalah melakukan puasa selama 6 hari di bulan Syawal, atau sering kita sebut biasanya itu sunnah Syawal. Puasa ini dimulai sejak tanggal 2 Syawal atau tepat selang sehari setelah Hari Raya Idul Fitri. Rasulullah SAW sendiri pernah menjelaskan bahwa jemaah yang melakukan 6 hari puasa di bulan Syawal ini setelah 1 bulan puasa Ramadan, maka ia akan memperoleh pahala senilai 1 tahun berpuasa. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak puasa selama 6 hari, ya, karena pahalanya 1 tahun berpuasa kita. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana wa atba'ahu sittah," kata Rasulullah, "min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal, maka seperti pahalanya berpuasa setahun. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, saudaraku yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan bulan puasa Syawal ini ada beberapa ya keutamaannya. Yang pertama, tentunya penyempurna ibadah kita di puasa Ramadan yang lalu. Beberapa hari yang lalu kita tinggalkan. Jadi penyempurna, ya, salah satu manfaat ibadah sunnahnya adalah penyempurna ibadah fardu puasa kita tadi. Sebagaimana sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah
ia bisa menjadi penyempurna bagi sholat wajib, sholat fardu. Itulah pula puasa sunnah Syawal ini baca penyempurna ibadah puasa Ramadan. Itu yang pertama adalah penyempurna puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, pahalanya adalah puasanya setahun. Tadilah disebutkan tadi. Puasanya setahun. Ya. Puasa setahun yang sangat luar biasa. Ini termasuk di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 160. Di situ dijelaskan bahwa setiap satu amalan ibadah akan dibalas pahala 10 kali lipatnya itu. Nah, mengacu pada penjelasan ini, Al-Quran ini, jika dikalkulasikan maka 1 bulan puasa Ramadan dikali 10 sama dengan 10 bulan. Kemudian 6 hari Syawal dikalikan 10 sama dengan 2 bulan. Jadi 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan. Artinya setahun pahalanya. Kalau dikalkulasikan surah Al-An'am tadi ya 160 tadi. Nah itu. Kemudian ya berikutnya tanda terimanya kita puasa Ramadan. Hikmahnya kalau kita puasa Syawal ini hikmahnya diterima puasa kita bulan Ramadan. Ya, amal ibadahnya. Nah, kita lakukan dengan konsisten. Ya, terus menerus artinya. Ya, setelah Ramadan selesai kita dilakukan dengan terus menerus ibadah lainnya. Begitu pula dalam puasa Ramadan, salah satu cirinya diterimanya puasa Ramadan adalah jemaah melakukan puasa sunnah Syawal setelah puasa Ramadan. Jadi kita harus konsisten, berkelanjutan. Tidak satu dia puasa Ramadan selesai galuh tak ada urusan dige, sembahyang malam sembahyang witir dige pula, habis segala ditutup. Masjid dige rame. Maka kalau di Ramadan jangan putus ibadahnya, terus dilanjutkan. Itu tanda diterimanya puasa Ramadan kita telah lalu kita lakukan. Lalu berikutnya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sunnah puasa Syawal ini sebagai bukti syukur kita selaku hamba Allah, selaku hambanya Allah, karena selama bulan Ramadan ya kita lalu lakukan memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ibadah-ibadah yang pacak dijalani di dalamnya ataupun ampunan yang dijanjikan bagi jemaah ibadah selama bulan puasa. Ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu kemudian mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya siapa saja yang berpuasa Ramadan dan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pula barang siapa yang menghidupkan malam dari bulan Ramadan dengan dasar iman, artinya sholat malam ya dalam bulan Ramadan didasarkan dengan iman dan mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir tadilah disampaikan menjaga konsisten ibadah kita. Setelah Ramadan bukan berarti ibadah di dalamnya itu putus, selesai galau, tamat galau. Maka umat Islam ini, Muslim ini dianjurkan untuk tetap menjaga konsistennya ibadah-ibadah kita. Salah satunya adalah dengan berpuasa sunnah Syawal sebagai bukti konsistennya puasa kita yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan yang lalu telah meninggalkan kita. Inilah fadilah hikmah puasa Syawal ini.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pacak kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari setelah Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.